Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sedaya, perkenalkan nami kula Badinda Hardian Putri, dugi SMA Kemala Bayangkari 3 Porong, kelas 12 sedoso. Ing video niki kula badhe wawancara wonten Sanggar Tari Maharani Sidoarjo kanggo ngelengkapake tugas praktek bahasa Jawa. Ora suwe-suwe langsung mawon kita deleng sareng-sareng video niki. Sugeng sonten Mbak, matur nyuwun nggih sampun ngluangke wektu damel wawancara menika. Sadurungenipun kula badhe tanglet, namine Mbak sinten nggih? Nami kula Arnes Jendana Ardi Maharani, biasanipun dipanggil Arnes. Nggih Mbak Arnes, kenalkan nami kula Badinda Hardian Putri, dugi SMA Kemala Bayangkari. Langsung mawon nggih kula badhe tanglet. Napa namine sanggar niki, Mbak? Namine sanggar niki niku Sanggar Tari Maharani. Niku diambil dari nama saya Arnes Jendana Ardi Maharani yang bagian belakang. Dadosipun kalau misalnya di Sidoarjo sendiri kan banyak sanggar. Salah satunya ada sanggar yang banyak dan ini Sanggar Tari Maharani ini masih baru juga. Kalau menapa sanggar Maharani niki ngadeg? Sanggar Tari Maharani ini berdiri dikarenakan waktu itu kita pengen anak-anak muda itu bisa melestarikan budaya, nguri-nguri budaya. Nah, makanya pun saya sebagai Gen Z ingin gitu mempelopori untuk bisa membuat sanggar yang enjoy, bisa diikuti semua kalangan, terus juga enak, terus juga santai, tapi tetap nguri-nguri budaya. Sinten mawon sing saged gabung wonten sanggar niki? Nah, untuk yang dapat bergabung, nah bisa dari mulai minimal usia 4 tahun. 4 tahun bisa, sampai maksimalnya nggak ada. Jadi kalau misalnya untuk anak SMP, SMA, ibu rumah tangga, ataupun yang bekerja itu boleh-boleh aja. Siapapun sakit untuk mengikuti di Sanggar Tari Maharani. Napa mawon jenis tari sing diajarake wonten sanggar menika? Kalau temriki niku fokusnya di tari tradisional, tari kreasi. Jadi bukan tari modern ya. Jadi kayak unsur gamelan dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk saat ini sementara masih fokus di Jawa Timuran. Contohnya kayak tari remo, terus tadi ada tari boran yang tadi latihan itu dari Lamongan. Terus ada juga tari-tari yang lainnya juga dari Surabaya dan lain-lain. Dinten napa mawon latihan teng sanggar niki? Kalau untuk sanggarnya kebetulan ada 2 cabang. Ya pertama ada pusat, cabangnya 1. Nah kalau yang di sekarang saat ini itu cabang 1 di Balai Desa Kalicabean. Nah untuk harinya itu 1 minggu 2 kali. Jadi hari Kamis sama hari Minggu. Nah kalau yang pusat itu Rabu sama Sabtu, jamnya juga berbeda. Kalau di sini kita fokus di cabang 1 karena hari Kamis itu kita mulainya dari jam 6 sampai jam 9. Tapi kalau hari Minggu kayak gini itu mulainya dari jam 3 sampai jam 7 aja. Mengapa sanggar menika miyos fokus wonten tari tradisional Jawa Timur utawa juga ngajarake tari modern? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ini fokusnya bukan tari tradisional modern tapi lebih ke tradisional. Nah, terutama Jawa Timuran. Jadi sebenarnya pengen banget mengenalkan ke sebaya-sebaya saya sebenarnya ya, karena masih muda juga. Jadi pengen teman-teman itu fokusnya di situ karena kebanyakan sekarang budaya barat, budaya dari Asia yang K-pop dan lain-lain itu sudah mulai masuk di kita. Jadi harus diimbangin. Tari tradisionalnya oke, modernnya juga oke. Nah, kebetulan sanggar ini fokusnya di tari tradisional. Kados pundi cara sanggar menika narik minate larek enom supaya badhe sinau nari? Kalau berdasarkan pengalaman selama ini tuh dari konten TikTok. Jadi konten TikTok itu yang bikin mereka tertarik. Oh, gini ya nari itu sanggar itu kayak gini. Jadi setelah tak lihat-lihat memang anak-anak yang pengen nari itu kebanyakan taunya dari TikTok, bukan dari motivasi guru atau yang lain dan lain-lain sebagainya gitu. Biasanya butuh waktu pinten dangu damel ngelatih setunggal tarian dumugi siap dipentasaken. Kalau untuk
tari mau matengnya itu 3 sampai 4 bulan. Nah itu 3 bulan itu paling kita 1 minggu cuma 2 kali. Tapi kalau misalnya mau ngebut lomba biasanya kita 2 minggu juga sudah ready gitu. Jadi tergantung sebenarnya untuk apa dulu. Kadang juga kan ada job-joban ya. Nah itu juga pasti nggak ada. Kadang requestnya juga aneh-aneh. Jadinya makanya kadang ya cuma 1 minggu 2 minggu tergantung situasi. Tapi kalau untuk latihan kayak gini biasa rutinitas itu 3 bulan sekali kita ganti materi. Menopo sanggar menika asring derek lomba utawa pentas seni wonten jaba daerah? Pasti alasan utamanya sering ikut lomba itu juga pengen mengasah bakatnya anak-anak juga, pengen tahu emang evaluasi juga kira-kira kurangnya di mana. Selain itu juga yang paling penting adalah melatih mental. Nah itu penting banget. Tapi di sini mentalnya harus mental juara. Mental juara itu kayak gimana? Jadi nggak boleh menuntut anak-anak harus menang, harus ini. Tapi mereka harus berani tampil, itu sudah juara. Itu sih. Jadi fokusnya kita memang setiap selesai materi langsung kita lombakan, kita pentaskan. Kalau job-jobannya kadang ngisi acara kayak mungkin ada rapat pembukaan acara ini itu seperti itu. Mengopo sanggar menika nate nggayu prestasi wonten lomba seni tari? Nggih, kalau untuk prestasinya alhamdulillah selama 1 tahun ini, hampir 1 tahun ini kami sudah mendapatkan sekitar 10 sampai 15 piala. Dan itu lombanya tingkat kabupaten, Sidoarjo ada, Jawa Timur juga ada. Nah itu ada yang tunggal, ada yang kelompok juga. Nah itu atas nama menggunakan Sanggar Tari Maharani. Kados pundi tanggapan masyarakat kali sanggar menika? Nah terutama di cabang 1 ini masyarakatnya sangat antusias sekali. Jadi waktu dulu itu cuma 2an aja yang mendaftar. Kemudian ketika tahu oh ternyata ada ya di cabang ini, akhirnya banyak sekali yang mendaftar. Apalagi kalau di Lemah Putra atau di pusat itu memang sangat banyak sekali antusiasnya. Karena kebetulan pendopo kan lagi direnov ya. Jadi kita sementara pindah di kelurahan. Itu pihak kelurahan malah sangat mendukung adanya sanggar. Jadi benar-benar oke, gak apa-apa, silakan dipakai aja untuk latihan seperti itu. Dan orang-orangnya juga seneng. Kenapa? Karena memang sekarang kan anak-anak kebanyakan main HP ya, TikTok kan kadang scrollnya nggak jelas. Kalau mungkin buat belajar nggak masalah, tapi kalau misal buat nonton-nonton yang mungkin sekiranya kurang penting kan eman ya waktu mudanya. Makanya itu banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya buat sanggar, yaitu biar tersalurkan hobi TikTokannya gitu. Menapa mawon tantangan ingkang asring dihadapi pas nindakake kegiatan sanggar? Kalau untuk tantangan yang selama ini saya rasakan itu lebih ke tempat ya. Terutama kalau saya pakai balai desa seperti ini kan pasti ada acaranya pemerintah dan nggak mungkin kita ganggu seperti itu. Terus juga kadang ada renovasi, ada ini itu. Kemudian tantangan yang kedua, karena semakin banyaknya peserta yang ikut, pasti wali muridnya juga ada ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak kecil-kecil itu pasti ada wali murid. Nah itu tuh menghadapi banyak karakter itu yang menjadi tantangan besar saya, apalagi saya masih Gen Z sekali ya. Masih masih kuliah lah hitungannya, di sini juga nyari ilmu juga, jadi nggak sekedar bikin aja. Jadi nah itu tempat saya untuk bisa menempatkan diri, gimana bisa memposisikan diri di depan wali murid dan lain-lain, seperti itu tantangan. Menapa pesane Mbak damel lari-lari enom supaya tetap seneng lan ngelestarikaken budaya daerah? Pesan saya jangan berhenti membuat konten dengan menggunakan lagu tari tradisional itu. Biasanya juga sering kan bikin koreografer, terus habis itu lagunya lagu dangdut itu nggak masalah. Koreografernya tetap tarian tradisional. Dasar-dasarnya itu aja. Pesan saya juga jangan lupakan asalmu gitu. Terima kasih. Menapa pengajeng-ajenge Mbak damel perkembangan seni tari wonten Sidoarjo mengajenipun? Harapannya semua baik laki-laki ataupun perempuan semuanya menghargai dan melestarikan budaya, terutama di budaya bidang seni tari ini. Karena kadang itu ada beberapa itu yang menganggap kalau anak cowok menari itu kayak jadinya letoy dan lain-lain, kurang berwibawa dan lain-lain, malah itu salah menurut saya. Jadi harapannya semuanya punya hak yang sama, kesetaraan yang sama, baik di dalam bidang apapun, terutama di bidang seni tari. Itu aja. Matur suwun nggih Mbak, sampun nyisakake waktu damel wawancara niki. Kula nyuwun pamit nggih. Matur suwun nggih. Matur nuwun.
Niki wau wawancara sing sampun kula laksanaken kalih sing ngajar tari ing Sanggar Tari Maharani Sidoarjo. Mugi-mugi informasi niki saged bermanfaat kangge kita sedaya. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.